Tapi ternyata kalau bagi orang-orang di Iran ada yang meninggal itu martir, gitu ya. Mati syahid gitu ya, sehingga malah jadi mulia dan malah makin membangkitkan semangat dan gelora anak-anak buahnya gitu. Kan itu bisa dibilang langkah catur jenius bisa dibilang. Benar. Yo, hari ini ya kita ada host baru. Jadi sekarang kita bertiga guys. Ada gua, ada Amar, dan ada Rido. Kita 20 tahun temenan ya. Iya, dari SMA. Gila sih. Jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini? Kayaknya Iran seru sih, Iran seru kayaknya. Kenapa tuh Iran tuh? Iran seru sih. Iran kenapa emang? Ya kan abis dibom ya guys ya. Dia diserang sama Amerika dan Israel ya. Iya. Kalau menurut lo gimana dok? Iya, jadi kondisi yang saat ini terjadi ya. Oke. Jadi kalau yang di situasi Iran sekarang itu kan, gue kemarin ngeliat thread di Twitter itu ada foto lokasi pengeboman di Iran. Nah, dan setelah itu ada berita bahwa Supreme Leader, pemimpin tertingginya Iran itu Ayatollah Ali Khamenei itu meninggal. Ya. Nah, setelah dilihat dari aerial view foto pengebomannya itu kan perumahan kotanya itu kan luas ya, kota Teheran. Cuma ada satu kotak yang bekas pengeboman, hasil ada rumah hancur. Ya. Dan itu lokasi rumahnya Supreme Leader itu Ayatollah Ali Khamenei. Jadi bisa digambarkan bahwa serangan Amerika dan Israel ini sangat-sangat presisi. Mereka tuh ngebomnya tuh cuma di satu rumah itu doang. Tempat yang ditarget itu doang dah. Iya, jadi mereka tuh menandakan bahwa mereka tuh udah tahu banget si Ayatollah Khamenei ini ada di mana, terus dan jam berapa lagi ngapain. Itu mereka tuh benar-benar udah tahu semuanya, segalanya tentang Khamenei ini. Lu tau gak kenapa? Karena agen Mossad dan agen CIA itu udah sangat menyusupi ring satunya Khamenei. Saking mereka tuh saking jagonya Amerika dan Israel itu buat infiltrasi ya. Iya, jadi bahkan ya ada cerita yang mengatakan, ini cerita bisa dibilang cerita lucu atau cerita terkenal, bahwa sebenarnya Khamenei itu udah tahu kalau dia bakal ditarget. Kalau dia udah di lingkaran A1 dia udah disusupin agen Mossad. Akhirnya dia nyuruh beberapa agen rahasianya itu cari agen Mossad di lingkaran ini. Padahal yang dia suruh itu agen Mossad. Wah. Ini anekdotnya atau ada? Nah, gue kurang tahu, tapi ini entah ini anekdot atau tapi kalau anekdot lucu banget sih. Saking berarti kayak misalnya ring satu lu banget itu udah disusupin agen Mossad, sampai dia udah tahu jadwal tidurnya Khamenei jam berapa, jadwal berangkat kerjanya jam berapa. Nah, dia tuh juga udah tahu kalau sebenarnya dari lama kalau Khamenei ini udah diincar mau dibunuh sama Amerika. Tapi Khamenei ini sebenarnya bisa dia kabur ke Rusia, karena Rusia dan Iran itu kan sangat dekat kedekatannya kan. Bisa aja dia cari kalau dia mau cari suaka. Iya, cuma dia memilih nggak berangkat, nggak kabur ke Rusia karena dia pengen mati syahid. Jadi umurnya Khamenei itu udah 86. Itu udah tua banget 86. Jadi bisa dibilang umurnya udah nggak lama lagi lah. Dan akhirnya dia mati berserta anaknya, berserta cucu-cucunya, kerabat-kerabatnya, keluarganya kena semua di situ. Iya, dan mereka semua syahid gitu. Jadi itulah yang membuat Khamenei meninggal, dan karena sangat presisi banget serangan Amerika dan Israel itu. Gak kayak presisi yang satunya. Waduh. baru mulai pemanasan dulu. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali dengerin Dirty Talk ya, gue itu sama Amar gitu sering ngebahas tentang bagaimana pola komunikasi gitu ya dalam pemerintahan dan lain-lain. Nah, kalau gue tuh lebih banyak menyoroti bagaimana komunikasi atau cara kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat ini tuh mempengaruhi persepsi masyarakat dunia. Karena kan kalau zaman dulu ya, kemungkinan untuk kita nge-bypass pemerintah itu susah banget. Nah, tapi gara-gara adanya internet itu benar-benar jadi bisa.
dengan matinya supreme leadernya Iran ini, itu kan juga membelah narasi di dalam negeri kan. Ada yang bilang kalau emang Iran mah Syiah, gitu kan, ngapain di ini, dia kan bukan Ahlussunnah gitu, bukan orang-orang Sunni gitu, jangan-jangan udah bukan Islam juga gitu kan, karena narasi-narasi yang seperti itu bukan nggak mungkin juga di crafting gitu ya, untuk orang-orang itu persepsinya tuh terpecah belah gitu. Karena gue kan ngelihat ada di yang sekarang lagi rame ya, berapa bulan terakhir itu ada nama channelnya itu Predictive History ya, Prof Jiang namanya. Itu banyak konten-kontennya menarik juga teman-teman gitu ya, bisa lo cek lah gitu di YouTube-nya dia. Nah, gue coba analisis tuh struktur penjelasannya Prof Jiang gitu ya. Nah, salah satu yang menarik itu adalah ketika misil Amerika itu membentur Iran gitu ya, dan ketika supreme leadernya itu mangkat, menurut Amerika itu capaian, kan? Menurut Amerika itu capaian gitu kan, kata Prof Jiang gitu kan. Amerika tuh mikirnya itu capaian gitu. Tapi ternyata kalau bagi orang-orang di Iran, ada yang meninggal itu martir, gitu. Jihad, jadi jihad, syahid, gitu. Syahid, mati syahid gitu ya, sehingga malah jadi mulia dan malah makin membangkitkan semangat dan gelora anak-anak buahnya gitu. Nah itu yang gue lihat tuh kayak wah gila ya. Dua negara yang berpikir, yang berperang aja bisa punya dua persepsi yang berbeda. Terus mereka tuh punya propaganda-propaganda yang bikin masyarakat dunia tuh terpecah. Ini menurut gua tuh jadi kayak penting banget gitu untuk bisa manajemen narasi kayak gini ya. Ini gua mau nambahin. Jadi Amerika itu salah satu propagandanya menyerang Iran adalah Amerika ingin membebaskan masyarakat Iran. Oh iya, benar. Nah itu, jadi bukan hanya mikirin strategi untuk nyerangnya gimana, tapi membangun persepsi warganya. Itu gila banget sih. Jadi memang 30 tahun lebih Iran itu dipimpin oleh Ayatollah Khamenei, dan mungkin kita juga nggak tahu dia memerintah Iran seperti apa. Cuman ada yang bilang dia memerintah Iran dengan tangan besi, sehingga dibilang dia tuh diktator. Ini mau dimerdekakan nih dengan Iran. Dan videonya nyebar di mana-mana Pak. Ya kan, warga Iran yang celebrate itu dijadiin alat propaganda gitu untuk membangun narasi. Gokil sih. Jadi memang di internal Iran sendiri ini sebenarnya terpecah menjadi dua. Ada yang merasa terrepresi karena ditekan oleh pemerintah yang fasis, tapi ada juga yang masih mendukung karena mereka itu juga ideologinya kan Islam jihad kan, Islam Syiah, yang mana mendukung Khamenei juga, makanya kaderisasinya juga masih kuat di sana gitu. Nah sebenarnya nih, ini gue mau nambahin juga. Jadi di Iran itu, di kota-kota besarnya, di Teheran dan Isfahan, penduduk-penduduk yang mempunyai pendidikan agak lebih tinggi dan mempunyai pemikiran lebih terbuka gitu ya. Mereka itu sebenarnya pro barat. Mereka itu sangat open minded dan pengen ngebuka Iran diri ke seluruh dunia dengan cara ingin menormalisasi hubungan dengan Amerika. Tapi ada jadi memang ada nih demografi warga Iran yang kayak begitu. Iya, yang merasa terrepresif oleh kediktatoran Khamenei. Tapi ada juga penduduk Iran yang memang senang dengan itu. Iya, pengen jihad juga gitu. Sangat bisa dibilang radikal lah. Nah, cuman nih ya, dengan adanya serangan Amerika ke Iran. Justru Amerika nyerangnya Teheran. Sama yang mana itu tuh banyak penduduk yang ini ya, yang harusnya dukung Amerika gitu ya. Iya, cuman kalau karena mereka diserang ya mereka juga pasti bakal kesel lah. Jadi di negara itu yang mana orang yang tadinya dukung Amerika kena serang, pasti mereka jadi kesel kan. Dan penduduk yang memang sudah sebel sama Amerika jadi makin sebel, jadi malah makin bersatu. Jadi Profesor Jiang di video YouTube-nya yang paling baru itu ngejelasin bahwa satu drone Iran itu harganya sekitar $35.000 sampai $50.000. Sedangkan untuk defense ya kan? 3 juta ya? Sedangkan
harga satu amunisi buat nge-intercept. Iya, jadi kan Iran ngerudal nih. Terus dari Israel nge-intercept nih. Nge-intercept pakai radar mereka juga buat nge-intercept rudal. Cuma yang ini yang dari Iran harganya $50,000. Misilnya Israel harganya $1 juta. Dan itu pas dari Amerika. Itu senjatanya dari Amerika. Alutsistanya Amerika. Jadi yang ngeluarin duit bukan Israel tapi Amerika. Dan ya satu rudal Iran yang intercept gak cuma satu, soalnya kalau dilempar cuma satu belum tentu kena. Jadi dia beberapa lempar 3 sekaligus. Wah, itu kenapa $3 juta ya? Jadi $50,000 versus $3 juta. Buset. Jadi sebenarnya ini walaupun perangnya asimetris, perang asimetris itu sangat tidak seimbang ya dari Amerika yang negara adidaya yang alutsistanya itu super power melawan Iran yang cuma nggak punya mereka tuh nggak punya nuklir. Cuma baru mau bikin nuklir aja. Jadi tapi tidak seimbang. Terus dijelasin juga sama Profesor Yang, kenapa sih alutsistanya ini intermezzo juga. Kenapa sih alutsistanya Amerika itu mahal banget, satu rudal harganya $1 juta. Karena militer Amerika itu sendiri korup. Wah, makanya ini menurut Profesor Yang nih. Iya. Jadi makanya setiap kali ada pengadaan rudal yang harganya $1 juta tuh sebenarnya udah kena markup gitu ya. Iya, udah dapat bagian anggota militer itu dapat potongan, dapat komisi. Iya. Makanya waduh. Jadi dibandingkan jihadis Iran versus kapitalis Amerika. Makanya Iran masih bisa ngelawan sekarang. Iya. Apalagi kalau misalnya nyampe turun ke sana ya, itu lebih rugi lagi kan Amerika. Soalnya Iran itu daerahnya itu dikelilingi pegunungan. Jadi kalau misalnya sekarang kan perangnya masih tembak-tembakan udara. Kalau Amerika udah nurunin ground troops army. AD angkatan darat. Itu udah bakal dijamin kalah sih Amerika. Soalnya yang lawan di Vietnam aja kalah Amerika. Jadi bisa dibilang ini walaupun Amerika bisa menang, tapi sangat costly. Wah gila sih ini. Dia itu sih ya, apa ya yang bikin dia akhirnya sepertinya aku harus ini nih gitu ya. Kayaknya memang momentumnya itu membuat dia harus nyerang gitu ya. Soalnya Trump ini sebelum nyerang Iran, dia tuh setup dulu. Setup yang pertama, ketika dengan diserang Iran kan Iran memblokir Selat Hormuz. Yang mana itu adalah selat paling krusial untuk perdagangan minyak. Dengan ditutupnya Selat Hormuz, sebagian besar lah dalam tanda kutip ya. Sampai sekarang itu negara-negara Asia Timur bahkan sampai ngitung, ini cadangan minyak gua berapa gitu? bisa apa? Karena bakal naik nih. Iya, bisa sanggup berapa hari nih cadangan minyak gua. Jadi ini bikin seluruh dunia krisis energi. Nah, setup yang pertama dilakukan Amerika adalah mereka mengamanin Venezuela. Kan itu bisa dibilang langkah catur jenius bisa dibilang. Jadi dengan ditutupnya Selat Hormuz, Amerika tetap nggak bakal kekurangan energi karena udah dapat itu kan cadangan terbesar di dunia kan. Iya. Lebih besar daripada yang dia harap. Kemudian yang kedua, sebelum dia nyerang Iran, dia ngamanin negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Sunni dalam BOP. Wah, gokil. Jadi terus ditambah dengan kegiatannya Khomeini yang lagi saat itu pas banget buat kalau nggak sekarang nggak karena khawatirnya nanti ada solidaritas dunia Islam hancur nih malah kan serangannya. Jadi salah satu taktik klasiknya Amerika memang divide and conquer. Emang nih kulit putih, jadi kreatif dikit lah bikin strategi. Jadi beberapa setup itulah yang bikin Trump itu menurut gua dia pede buat nyerang sekarang gitu. Ya ampun. Dan mungkin ini ya lobby Mossad juga kali ya lewat Epstein Files ya. Ya ini waktunya buat nutupin isu bahwa dia tuh PDF. Gara-gara dia PDF dia nggak bisa berword to word. Jadi banyak lah faktor-faktor yang bikin Trump itu pengen nyerang Iran itu sampai sekarang waktunya. Wah mantap kali ya.
Terus kata Profesor John juga ya, kalau misalnya si Amerika udah nurunin ground troops angkatan daratnya ke Iran, itu udah bener-bener namanya total war sih, udah. Ini udah beneran perang dunia nih ya kalau udah. Rusia udah beneran bisa bantu. Oke. Dan Korea Utara bahkan udah bilang. Iya. Itu bener ya? Yang gue udah lihat tuh infonya, yang katanya dia mau ini kan? Kata ini gue nggak tahu ya beneran apa enggak, tapi gue juga dapet infonya dari dari Twitter. Dari Twitter, gue juga lihat di Twitter. Katanya kalau misalnya cuma satu misil nuklir aja kan katanya. Buat ngancurin Israel. Katanya kalau misalnya North Korea mau bantu, Iran tinggal bilang. Iya, tinggal bilang. Jadi terus ada meme-nya. Kim Jong Un lagi nungguin. Iya. Kalau komentarnya lucu. Kim Jong Un lagi nungguin. Reverse Gmail. Nunggu email dari Iran. Ada email ya? Pengen ikutan nih. Aduh, lucu banget. Tapi ini ya, walaupun maksudnya ini sih kan kalau istilah komedi itu kan it's always funny until it happens to you. Iya. Ya kan? Memang kita tuh ketawa dan seru gitu ngelihatnya karena memang nggak terjadi sama kita guys. Tapi kalau misalnya Indonesia sampai terlibat sih berat ya, walaupun memang keterlibatan daerah itu hampir mustahil karena tempat kita jauh ya, secara geografi itu kayak nggak terhubung, walaupun dampak dari kayak krisis energinya, apa perang dagangnya dan lain-lain itu pasti berimbas. Pasti kena gitu, pasti kena efek. Gue baca ada thread yang bikin infografis negara paling aman di perang dunia ketiga. Indonesia urutan keempat paling aman. Gue nggak tahu ini nomor 1 apa ya? Gue lupa tapi coba Fiji ya. Fiji selalu jadi meme sama Tuvalu. Fiji, Palu, Zimbabwe maksudnya. Zimbabwe dekat sih. Zimbabwe dekat ya. Kayak itu kan nama-nama yang biasa dijadiin meme dari Fiji, dari Tuvalu ya. Jadi yang negara-negara jauh tuh bisa dibilang aman sih. Cuman gue gak terlalu yakin. Terus perang ini kan juga selain udah angkatan udara sama sekarang udah mulai angkatan laut juga dong. Jadi angkatan laut masuk nih. Soalnya dia kapal-kapal perang itu ya? Kan nutup pesawat Hormuz. Gila banget ya. Si Iran. Dan yang paling baru kemarin gue baca di news World News itu ada kapalnya Iran tenggelam di rudal sama submarine sama kapal selamnya Amerika di dekat Sri Lanka, di dekat India. Hah? Jadi beneran nyampe situ ya? Iya, soalnya Iran aja udah nyerang semua pangkalan militer Amerika. Itu benar nggak sih pangkalan militer Amerika yang diledakin terus banyak tentara meninggal? Iya, banyak di kata Profesor Juan yang dia udah ngeliatin petanya. Yang diserang udah di Dubai, terus Bahrain, terus Saudi Arabia juga udah kena. Soalnya tapi memang yang ditarget pangkalan militernya. Iya, pangkalan militer. Bukan negara itu kan? Bukan, pangkalan militer Amerika aja. Iya. Tapi kan tetap jadi bahaya, penduduk pasti cemas kan. Iya, soalnya kan pasti. Dan selain pangkalan militer yang diserang adalah pusat desalinasi air. Jadi geli banget ya. Jadi Profesor Juel lagi-lagi ngomong, katanya di setiap negara, di seluruh negara itu kalau misalnya kadar produksi air natural resource-nya itu 100%, konsumsi negaranya itu harus jauh di bawahnya 10-20%. Misalnya setiap hari Indonesia air alamnya ngeluarin 1000 galon misal. Iya, misalnya. Konsumsi seluruh penduduk harus cuma 100 galon lah maksimal. Nah, untuk negara-negara Timur Tengah, karena mereka itu produksinya 100%, tapi penggunaannya Mesir 6.000%, Bahrain 4.000%. Jadi sekali hancur efeknya ngeri banget ya. Iya, jadi bahkan Israel atau Dubai gitu 17.000%. Jadi Iran juga sengaja target itu biar selain krisis energi minyak, krisis air juga. Karena di Iran sendiri juga mereka lagi krisis air, mereka tuh penggunaan airnya 72%, sekitar 70%. Jadi bakal dan
pabrik desalinasi air itu di Israel juga kena sama Iran. Oh, yang di Israel diserang juga. Iya. Kenapa negara Timur Tengah itu punya pabrik desalinasi? Karena mereka itu ngambil air laut, diuapin. Jadi kan yang yang elemen-elemen non airnya udah tinggal di bawah. Yang jadi uap kan murni H2O. Betul. H2O-nya jadi uap di air dijadiin air lagi. Nah, itu yang digunain buat minum, buat dia jadi air murni ya, nggak ada mineral macam-macamnya ya. Nah, kalau pabrik itu dihancurin, habis Pak. krisis. Itu kan yang dihancurin sama Israel pas ke Palestina kan. Iya. Jadi sekarang Israel dibalas sama Iran. Jadi seluruh negara Timur Tengah bisa jadi termasuk Israel ya, bakal krisis air juga nanti. Jadi udah krisis energi minyak, krisis air. Jadi makanya Presiden Jin bilang ini adalah akhir zaman. Pembukaan videonya gitu lagi. Selamat datang di Perang Dunia Ketiga lah. Udah statement aja lo gue lihat. Untuk profesor lo pinter deh. Kalau netizen yang budiman kan bisa kita cuekin ya. Iya. Aduh. Wah gila ya, Iran ya. Jadi perang kali itu nggak kaleng-kaleng. Bener-bener serius. Beneran serius. Dan gue jadi sepakat tuh kan, Prof Jian kan bilang ini tuh kalau nyampe semua kejadiannya presisi terus adalah awal dari kehancurannya Imperium Amerika. Itu gila banget sih Pak. Kehancuran hegemoni Amerika. Kekaisaran Amerika ya. American Empire. Gue tuh kebayang ya. Ini nggak tahu sih kebenarannya atau enggak. Tapi kan kemarin kan absence file sempat keluar lagi. Gitu kayak jangan-jangan tuh timing dikeluarkannya itu bersamaan dengan ini akan gue bongkar lebih jauh lagi kalau lo nggak segera serang Iran. Itu tuh kan ngeri banget ya. Iya. Kalau misalnya ternyata seperti itu gitu kan. Nah, siapa itu yang nggak bocorin? Itu dia. Apakah ada orang di balik layar yang mengendalikan jadikan dia paket muster ya kan, kita nggak tahu kan. Dulu di Yu-Gi-Oh ada tuh kartu paket muster. Attack 2100. Attack iya lagi bintang 5 ya? Padahal 2001 dulu gue kesana gitu tuh. 2001 doang tapi lalu gue pakai Summon Skull bintang 5 attack 2500. Nah, kalau dia punya kekuatan khusus gak sih? Normal. Oh normal. Gak ada efek. Buset dah zaman awal-awal ya. Gimana, ada lagi gak yang mau di